Gigantopithecus, yang artinya kera raksasa. Might the creature known as Bigfoot be a descendant of this ancient beast? Ada satu bahan obat tradisional yang terkenal banget khasiatnya. Namanya gigi naga. Udah lama nggak bahas binatang-binatang purba ya, terutama mamalianya. Jadi sekarang gue mau bahas, apa yang nyebutnya ya? Saudaranya orang utan, moyangnya orang utan. Ya pokoknya mirip-mirip orang utan lah. Intinya dia ini binatang yang dijuluki sebagai primata terbesar yang pernah ada. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Gigantopithecus. Primata raksasa yang harus punah karena perubahan iklim dunia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Gigantopithecusnya, si orang utan raksasanya, enaknya kita bahas dulu nih, awal mula gimana binatang ini bisa diketahui sama para ilmuwan. Emang gimana? Jadi, di Cina dulu tuh ada satu bahan obat tradisional yang terkenal banget khasiatnya. Namanya gigi naga. Dan udah pasti ini bukan gigi naga beneran ya. Naga kan nggak ada, itu tuh cuma hewan mitologi. Takutnya ada yang belum tahu aja. Dan ternyata gigi naga ini sebenarnya adalah fosil gigi binatang yang biasa diolah dan dikonsumsi buat obat-obatan. Nah, karena orang-orang semuanya percaya sama khasiat gigi naga ini, akhirnya cerita tentang obat ini makin kesebar. Sampai di tahun 1935, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, seorang paleontolog keturunan Jerman Belanda, dia dapat kabar tentang gigi naga yang dijual di toko-toko obat tradisional di Cina. Oh iya, kalau lu inget juga, kayaknya ini ada di pelajaran sejarah di sekolah deh. Von Koenigswald ini adalah orang yang nemuin banyak fosil manusia purba di Jawa. Kayak Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, itu beliau yang nemuin. Ini ada kan di pelajaran sejarah ya? Ada gak sih? Dan ya udah, abis dapat kabar tentang gigi naga tadi, von Koenigswald langsung pergi ke Hong Kong buat ngeliat sendiri si gigi naga ini. Karena dia curiga ini kayaknya gigi hewan purba. Dan setelah dia cek langsung, von Koenigswald makin yakin kalau gigi naga ini adalah fosil gigi binatang-binatang purba. Nggak cuma satu spesies binatang purba, ada macam-macam binatangnya. Makanya akhirnya di sini von Koenigswald mutusin buat keliling, buat ngumpulin sebanyak mungkin gigi naga. Dan setelah keliling-keliling nyari gigi naga di berbagai toko obat tradisional, von Koenigswald nemu satu gigi naga yang menurut dia cukup unik, menurut dia cukup aneh. Aneh gimana? Jadi pas nemu gigi naga yang ini, von Koenigswald tuh tahu kalau fosil ini tuh fosil gigi geraham dari primata. Tapi ukurannya jauh lebih besar dibanding semua primata yang udah pernah diketahui. Di sini von Koenigswald bener-bener belum pernah ngeliat fosil gigi primata yang ukurannya sebesar itu. Dan akhirnya dari temuannya ini, dia ngeduga kalau fosil gigi raksasa ini tuh berasal dari spesies primata raksasa yang udah punah. Dan langsung tuh, dia namain binatang ini dengan nama Gigantopithecus, yang artinya kera raksasa. Makin semangat lah di sini von Koenigswald sama temuannya ini. Terus langsung lanjut lagi dia, keliling toko obat di seluruh Cina. Dan itu dia lakukan selama kurang lebih 5 tahun. Sambil melakukan beberapa penggalian di gua-gua di Cina juga. Dan dari usahanya ini, dia nemuin beberapa fosil yang diduga berasal dari Gigantopithecus. Termasuk satu fosil rahang bawah primata yang ukurannya tuh lebih gede dari primata manapun yang pernah ada. Ini ngapa merinding ya gue ngebayanginnya ya. Primata ukuran raksasa. Wih, gila. In a small medicinal shop, German paleontologist Dr. Gustav von Koenigswald purchased a set of giant molars thought to be the teeth of an ancient dragon. Akhirnya, setelah banyak penelitian, para ilmuwan memperkirakan Gigantopithecus ini mulai muncul sekitar 9 juta tahun yang lalu. Dengan spesies terbesarnya, muncul kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Jadi 9 juta tahun yang lalu dia mulai muncul, tapi ukuran terbesarnya tuh baru ada di 2 juta tahun yang lalu. Kalau menurut Britannica, selain di Cina,
Fosil Gigantopithecus ini juga ditemuin di Asia Tenggara daratan, kayak di Vietnam sama di Thailand. Dan spesies Gigantopithecus yang lebih kecil juga ditemuin di India. Makanya kalau lu inget film Jungle Book, karakter King Louie kan kalau di kartunnya tuh orang utan ya. Tapi karena orang utan itu sebenarnya nggak ada di India, jadi pas versi live actionnya, King Louie ini diubah jadi Gigantopithecus. Ingat kan? Udah pada nonton kan? You know who I am? Call me Louis. Nah, kayak yang tadi kita bahas di awal, dipercaya kalau Gigantopithecus ini kemungkinan besar merupakan primata terbesar yang pernah ada. Dan biar makin kebayang, sebesar apa sih sebenarnya Gigantopithecus ini? Coba lu lihat di gambar ini. Ini adalah gambar perbandingan rahang bawah gorila sama rahang bawahnya Gigantopithecus. Yang kiri punya gorila, yang kanan punya Gigantopithecus. Lu tahu kan ya gorila segede apa ya? Nah, Gigantopithecus rahangnya lebih gede lagi dari gorila. Serem jir. Terus, para ilmuwan juga memperkirakan kalau Gigantopithecus ini tuh bisa tumbuh sampai kurang lebih 3 meter. Dengan bobot yang mencapai 0,5 ton. Ya, kurang lebih 2 kali lebih besar dari gorila yang kita tahu sekarang lah. Berarti ini gorila raksasa dong. Nah ini, jadi walaupun badannya Gigantopithecus ini besar banget, kayak gorila, bahkan lebih gede dari gorila, tapi menurut sebuah penelitian di tahun 2008 yang dipimpin sama Anthony J. Olenicek dari Max Planck Institute, di situ disebut kalau Gigantopithecus tuh ternyata berkerabat dekatnya malah sama orang utan, bukan sama gorila. Ya tetap ada sih bedanya Gigantopithecus sama orang utan selain dari ukurannya ya. Bedanya kalau orang utan tuh dia termasuk binatang arboreal. Arboreal tuh simpelnya binatang yang hidupnya di atas pohon. Nah kalau Gigantopithecus menurut penelitiannya dia tuh nggak begitu. Dia nggak arboreal. Semua aktivitas Gigantopithecus ya di atas tanah. Nggak sampai manjat pohon. Itu jadi kira-kira bedanya orang utan sama Gigantopithecus selain ukurannya. Nah, yang harus kita ingat, para paleontolog sampai sekarang nih belum bisa mastiin gimana pastinya bentuk anatomi tubuh dari Gigantopithecus. Karena kayak yang tadi udah kita bahas, sejauh ini baru bagian gigi sama rahangnya aja yang ditemuin sama para peneliti. Tapi dari fosil-fosil gigi ini, para peneliti akhirnya bisa tahu makanan apa yang dikonsumsi sama Gigantopithecus. Kalau menurut penelitian yang dipimpin sama Herve Boscherens, ahli paleobiologi dari Tübingen University, disebut di situ Gigantopithecus nih kemungkinan punya jenis makanan yang beragam. Mulai dari buah, daun, tunas, sampai beberapa jenis akar-akaran tanaman yang tumbuh di lingkungan hutan. Terus di beberapa fosil giginya Gigantopithecus, juga ditemuin serpihan mikroskopik yang kemungkinan berasal dari tanaman sejenis bambu. Jadi ya emang beragam banget nih doi makanannya. Since then, we've found more jaws and thousands of teeth, but no other parts of the giant ape's body have ever been discovered. Even though we have so little of its anatomy to study, we've managed to figure out a lot about Gigantopithecus just from those teeth and jaws. Dan gak cukup nyari tahu tentang makanannya aja, para peneliti juga berusaha lebih jauh buat neliti lingkungan kayak gimana yang dulunya jadi tempat tinggal si Gigantopithecus ini. Dan kerennya di sini, dari fosil yang sebenarnya terbatas, para peneliti tetap berhasil merekonstruksi lingkungan tempat hidup si Gigantopithecus. Termasuk nyari tahu alasan kenapa akhirnya Gigantopithecus ini bisa punah. Gimana cara taunya? Jadi, di tahun 2011, sekelompok paleontolog dari Cina, mereka nih melakukan penelitian sampai ke fosil-fosil beberapa binatang yang dipercaya hidup sezaman dan satu tempat sama Gigantopithecus. Di sini ada spesies badak, tapir, dan beberapa hewan lainnya. Nah, dari penelitian ini, ketahuan kalau ternyata Gigantopithecus tuh nggak cuma makan tanaman di hutan. Mereka juga makan berbagai jenis rumput. Rumput-rumput yang sebenarnya tumbuhnya di padang rumput. Dari sini, akhirnya para peneliti menduga kalau habitat tempat tinggal para binatang ini tuh adalah gabungan hutan sama padang rumput. Jadi iya, itu hutan, tapi ada padang rumputnya.
Tapi terus ditekenin kalau Gigantopithecusnya tuh tinggalnya di wilayah hutannya. Ke padang rumputnya paling cuma sesekali doang buat makan rumput. Habis selesai makan ya dia balik lagi ke hutan. Jadi dia nggak stay di padang rumput. Tapi sejujurnya ya, gue ngebayangin ada primata gede banget di padang rumput lagi makanin rumput aja tuh merinding loh gue bayanginnya loh. Gila, ih serem jir. Nah, dari penelitian-penelitian tadi, akhirnya para peneliti ini bikin hipotesis tentang gimana Gigantopithecus ini bisa punah. Emang gimana? Jadi, sekitar 2,5 juta sampai 100 ribuan tahun yang lalu, bumi itu kan masuk ke kala Pleistosen. Waktu dimana iklim di bumi tuh lagi labil banget. Beberapa puluh ribu tahun masuk zaman es, beberapa puluh ribu tahun berikutnya menghangat lagi. Naik turun terus suhunya beberapa kali. Nah, naik turun suhu ini, pastinya ini nih bikin lingkungan di bumi juga jadi berubah-ubah. Tempat yang awalnya hutan lebat, bisa tiba-tiba berubah jadi padang rumput luas. Cuma dalam waktu puluhan sampai 100 ribuan tahun. Dan ya lingkungan yang berubah-ubah ini, yang menurut peneliti, jadi alasan utama kenapa Gigantopithecus akhirnya bisa punah. Jadi, Gigantopithecus yang cuma bisa tinggal di hutan, akhirnya dia nih kehilangan habitat. Waktu suhu bumi mendingin. Dan hutan-hutan semuanya berubah jadi padang rumput. Gigantopithecus nggak bisa adaptasi di sini, sampai akhirnya dia punah di sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Sebenarnya kalau ngomongin binatang-binatang yang punah karena kehilangan habitat gini tuh, gua jadi inget kasus-kasus binatang yang habitatnya kita serobot. Habitatnya jadi hilang gara-gara manusia. Zaman dulu, tanpa manusia aja, banyak spesies binatang yang akhirnya punah. Apalagi ini, ditambah sama manusia dan kelakuan-kelakuan kampretnya. Makanya harus lebih hati-hati kita kan, biar nggak makin merusak. Mantap. Endingnya pesan moral loh. Standing 10 feet tall and weighing up to 1,200 pounds, this gigantic ape, believed to have lived alongside several early hominid species for tens of thousands of years, is the largest known primate to ever walk the earth. Might the creature known as Bigfoot be a descendant of this ancient beast? Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang Gigantopithecus. Hewan yang dipercaya sebagai primata terbesar yang pernah hidup di bumi. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah bentuk dia yang mirip orang utan ini udah paling tepat? Atau menurut lu dia bentuknya beda dari primata-primata lainnya yang pernah ada? Silahkan komen. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.